Bismillah, jamaah sekalian, mohon untuk maju ke safu depan. Sebentar lagi khotib akan naik ke atas. Segera maju Pak, maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya mensyukuri nikmat tersebut dengan bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya, dan pasti akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-duga. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, masih teringat dengan sangat jelas bagaimana perjuangan kita di bulan Ramadan menjaga puasa kita, menjaga hawa nafsu kita, menjaga salat kita, menjaga baca Al-Quran kita, menjaga salat malam atau tarawih, serta menjaga diri kita untuk tetap berada di dalam kebaikan dan ketaatan, dan menjauhi segala keburukan dan kemaksiatan. Itulah perjuangan kita selama 1 bulan penuh kemarin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita masih menjaga perintah dan larangan Allah hingga hari ini dan juga seterusnya? Ataukah kita seperti yang disebutkan oleh sebagian orang sebagai hamba Ramadan yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, yang hanya semangat ibadah di bulan Ramadan saja? Setelah Ramadan berlalu, apakah kita kembali kepada kemalasan, bahkan kembali kepada kemaksiatan? Na'udzubillah. Tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah perintahkan kita untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya suatu perkataan yang tidak akan ditanya kecuali kepada beliau, beliau menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Inilah yang sangat penting, hadirin. Istiqomah di jalan Allah meskipun sudah tidak di bulan Ramadan. Dan itulah tanda Allah menerima amalan kita dengan terusnya berada dalam kebaikan meskipun Ramadan telah berlalu. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus istiqomah? Jawabannya karena ajal tidak ada yang tahu. Jika sudah datang waktunya, la yastaqdimuna an sa'ati wa la yastakhirun. Ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Sedangkan seseorang tergantung pada amalan terakhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung amalan terakhir dia. Maka bagaimana dia menutup usianya? Apakah dalam kebaikan, dalam ketaatan, ataukah dalam keburukan atau kemaksiatan? Hanya orang yang istiqomah, yang terus menjaga dalam kebaikan dan ketaatan. Sehingga kapanpun ajal itu datang, kita siap.
Orang yang tidak istiqomah kadang baik, kadang buruk, kadang taat, kadang maksiat. Siapa yang menjamin dia meninggal dalam keadaan taat? Wa inna ahadakum, kata Rasulullah, la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga menurut penilaian manusia. Orangnya soleh, kata orang-orang, namun dia tidak istiqomah. Di hatinya ada kemunafikan, kepura-puraan, kamuflase, dan kepalsuan, sehingga Allah tampakkan hakikatnya. Dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia meninggal dan dia pun masuk ke dalam neraka. Padahal jarak dia dengan surga tinggal sehasta saja. Kenapa bisa tergelincir? Karena tidak istiqomah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, bagaimana cara kita supaya istiqomah? Yang pertama, selalu mengikhlaskan amal ibadah kita hanya untuk Allah, memurnikan tujuan hanya untuk Allah. Adik, tidak boleh bercanda. Memurnikan tujuan dalam beribadah hanya untuk Allah. Memurnikan dari segala kotoran, baik itu riya, sum'ah, atau beramal karena dunia. Mereka akan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang pamrih, yang tidak ikhlas, yang suka riya dan sum'ah, sangat sulit untuk istiqomah, karena dia hanya membutuhkan validasi dari manusia, penilaian, pujian, dan sanjungan dari manusia. Yang kedua, agar istiqomah adalah dengan husnul ittiba, menjadikan diri kita ittiba sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasul, dan juga para pemimpin di antara kalian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Maka kita siapkan hati kita, buka hati kita untuk mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, untuk ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah orang yang diberikan keteguhan, itulah orang yang beriman yang sesungguhnya. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah war Rasul liyahkum ma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, perkataan mereka hanyalah kami mendengar dan kami taat. Yang ketiga, agar istiqomah, suhbatul akhyar. Hendaknya berteman dekat dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Kita bergaul dengan siapapun, walaupun itu dengan orang kafir, dengan orang maksiat, kita bergaul. Tapi berteman dekat harus pilih-pilih. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman dekat. Gak akan jauh beda. Seseorang tidak akan jauh beda dengan teman dekatnya. Tentang seseorang tidak perlu kita cari tahu tentang dia, cukup lihat siapa teman dekatnya, itulah dia, nggak akan jauh beda.
At-tuyuru bimithliha taqa. Burung-burung hanya akan hinggap dengan sejenisnya. Tidak mungkin pecandu narkoba bisa berteman dekat dengan orang yang rajin mengaji, membaca Quran, sholat. Pergaulan mungkin bisa, tetapi berteman dekat itu tidak mungkin, karena pecandu narkoba akan mengajak temannya untuk jadi pecandu juga. Atau yang rajin ibadah dan rajin ngaji tadi akan mengajak si pecandu narkoba untuk taubat dan rajin ngaji juga. As-sahib sahib. Teman itu akan menarik. Siapa yang lebih kuat? Ya, siapa yang lebih lemah, dia akan terbawa. Maka untuk menjaga keistiqomahan, pilihlah teman-teman dekat yang baik, yang soleh, yang taat, yang bermanfaat untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Jangan sebaliknya, berteman untuk memudaratkan dan menghancurkan dunia dan juga akhirat kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga diri dari api neraka, walaupun dengan berinfak dengan sebelah kurma. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan berinfak dengan sebelah kurma. Dengan segala cara, gimana caranya selamat dari api neraka. Dan Allah mengingatkan kita dalam surat At-Tahrim ayat 6, bukan hanya diri kita tapi keluarga kita juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka jadikanlah ini sebagai salah satu visi misi hidup kita, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan cara istiqomah, tidak tergelincir ke kanan dan ke kiri, mengikuti syaitan. Karena yang istiqomah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Di dalam surat Al-Ahqaf. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka mereka tidak akan dihinggapi rasa takut dan tidak akan dihinggapi rasa sedih. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Mari kita jaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Jangan sampai dunia membuat kita terlena. Kemudian di antara cara istiqomah adalah banyak berdoa, hadirin. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Rabb yang membulak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Atau doa yang kita kenal, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk pada kami. Allah berikan petunjuk kepada kita di bulan Ramadan dengan ketaatan. Jangan sampai Allah memalingkan hati kita dengan kemaksiatan setelah berlalunya Ramadan. Mari penuhi masjid-masjid dan musola kita, sholat berjamaah kita, baca Quran kita, majlis-majlis taklim kita, dan seluruh amal kebaikan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, diluruskan dan dirapatkan barisannya karena termasuk kesempurnaan salat berjamaah, dan juga supaya saudara-saudara kita di belakang yang belum dapat tempat untuk mendapatkan tempat diluruskan dan rapat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah. Selesai.